Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5310, 5311, 5312. Manajer Zhang Kota Suci Pedang juga ada di antara mereka. Ia berdiri di samping Qinlai dengan raut wajah yang nyaris tak terlihat. "Dev, keluar dari sini." Qinlai meraung marah, suaranya menggelegar seperti guntur. "Kalau terjadi apa-apa pada putraku, aku akan membunuh semua orang di sekte pedangmu." Dev berjalan keluar gerbang perlahan-lahan, diikuti oleh Mo Chen, Humazi, Ling Sui, dan semua murid sekte pedang. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada musuh, wajah setiap orang menunjukkan tekad untuk mati. Di mana Qin Feng? Qinlai menatap Dev dengan saksama, niat membunuh di matanya hampir mengeras menjadi nyata. Kultivasinya hancur dan dia dibuang keluar kota. Dev berbicara dengan nada datar, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. "Kau mencari kematian." Qinlai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tekanan dari alam abadi bumi tingkat 8 meletus seperti tsunami. "Lengan putraku terputus, dan kultivasinya hancur total. Beraninya kau masih begitu sombong. Dia sendiri yang menyebabkan hal ini." Dev menatapnya tanpa rasa takut. Jika guru tidak berbicara, dia pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Dan ingat, ini adalah kota suci pedang, wilayah Li Chunfeng, bukan wilayah perguruan pedang dewamu. Dev tahu bahwa Li Chunfeng ada di belakangnya, jadi dia tidak takut pada Qinlai. Bahkan jika Qinlai memanggil begitu banyak sekte, Dev tidak takut. Ekspresi Qinlai sedikit berubah ketika Li Chunfeng disebut, tetapi langsung digantikan oleh amarah. "Jangan pikir kau bisa menakutiku dengan menyebut Tuan Kota Li. Bahkan jika Tuan Kota datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu dari kejadian hari ini." Dia menoleh ke samping dan menatap Zhang, orang yang bertanggung jawab. "Saudara Zhang, Dev ini menggunakan kekerasan dan melukai orang-orang di kota Jiansheng, meremehkan nyawa manusia. Bukankah seharusnya dia ditangani sesuai aturan?" Manajer Zhang berdeham dan melangkah maju, berkata, "Dev, Anda telah berulang kali menyebabkan konflik di kota suci pedang dan melukai Tuan Muda Perguruan Pedang Dewa dengan parah. Ini telah melanggar peraturan kota. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, jika kau bersedia meninggalkan kultivasimu dan menyerahkan markas sekte pedang, aku mungkin bisa memohon agar kau dibebaskan." Kata-kata ini tampaknya adil, tetapi sebenarnya bias. Dev menatap orang yang bertanggung jawab dengan bingung. Dia tidak menyangka orang ini akan berubah begitu cepat. Selama kompetisi, Zhang, orang yang bertanggung jawab, menggunakan status dan jabatannya untuk memaksa Qinlai agar tidak menggunakan kekerasan. Tapi sekarang, dia benar-benar berdiri di pihak Qinlai. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini pasti telah menerima manfaat dari Qinlai, dan manfaat ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia tolak. "Ha. Humazi tak kuasa menahan tawa. "Tuan Zhang, Anda pasti telah menerima beberapa bantuan dari keluarga Qin, kan? Qin Feng membawa anak buahnya untuk memprovokasi kita, dan menggunakan afrodisiak untuk menjebak Nona Ling Sui. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu salah?" Dev. Wajah Zhang menjadi gelap. "Jangan bicara omong kosong. Aku selalu adil dalam bertindak. Hanya," Dev mencibir, "kurasa perguruan pedang dewa yang memberimu harta karun itu." Matanya mengamati Zhang, orang yang bertanggung jawab, seolah ingin melihat apa yang terjadi. Wajah manajer Zhang sedikit berubah, dan ia tampak sedikit malu. Ia memang menerima pedang dari Villa Pedang Dewa, dan pedang itu juga merupakan harta karun villa tersebut. Kalau tidak, sebagai manajer kota suci pedang, dia tidak akan berdiri di pihak Qinlai secara terbuka. Para pemimpin sekte ini juga mendapat keuntungan dari perguruan pedang dewa, jadi mereka mengikuti Qinlai untuk menyerang Dev dan sekte pedang. Lagi pula, dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada yang namanya tidak mendapatkan apa-apa tanpa kerja keras. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Dev, jadi karena perguruan pedang dewa bersedia menawarkan keuntungan, mereka sangat senang menerimanya. "Omong kosong," teriak Zhang, "tangkap orang sombong ini." Mengikuti perintahnya, para biksu di sekitarnya segera mengelilinginya, dan semua jenis senjata ajaib memancarkan cahaya spiritual dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mo Chen melindungi Dev di belakangnya dan menghunus pedangnya. "Jika kau ingin menyentuh muridku, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Kau tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Qinlai mendengus dingin dan mengambil tindakan sendiri. Angin telapak tangan dari tingkat ke-8 alam abadi bumi datang langsung ke wajah Mo Chen dengan momentum yang mampu menghancurkan dunia. "Tuan, hati-hati." Dev terkejut dan ingin maju untuk menghentikan mereka, tetapi dia dihadang oleh beberapa kultivator alam abadi bumi. Boom! Mo Chen sama sekali bukan tandingan Qinlai.
Ia terbanting dan terbentur dinding dengan keras, darah menyembur keluar dari mulutnya. Tuan, Dev dan Humazi meraung pada saat yang sama dan ingin menyelamatkan, tetapi dihentikan. Qinlai berjalan menuju Mo Chen yang terkapar selangkah demi selangkah, dengan senyum kejam di wajahnya. Mo Chen, sekte pedangmu dulu begitu mulia, tapi sekarang berakhir seperti ini. Serahkan buku rahasia sekte pedangmu, dan mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Mimpi. Mo Chen batuk seteguk busa darah, matanya penuh dengan perlawanan. Mata Qinlai dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mengangkat kakinya untuk menginjak kepala Mo Chen. Pada saat kritis ini, sebuah suara dingin terdengar, "Tuan Qin, menindas yang lemah itu terlalu buruk, bukan?" Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Ling Sui berdiri di depan Mo Chen, dengan pedang di tangannya menunjuk langsung ke arah Qinlai. Meskipun tubuhnya sedikit gemetar ketakutan, tatapannya sangat tegas. "Seorang gadis kecil berani menghentikanku." Mata Qinlai berkilat jijik, dan dia menamparkan Ling Sui tanpa mengubah telapak tangannya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ling Sui. Jika dia menamparnya, Ling Sui akan terluka parah, atau bahkan terbunuh. Mata Dev merah padam, dia ingin melepaskan diri namun tak berdaya, dia hanya bisa menyaksikan angin palem mendekat. Boom! Tragedi yang diharapkan tidak terjadi. Tirai cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan Ling Sui, menghalangi angin telapak tangan Qinlai. Siapa? Wajah Qinlai sedikit berubah dan dia tiba-tiba melihat sekeliling. Li Chunfeng muncul di halaman pada suatu saat, dan dengan lambaian ringan pengocok di tangannya, tirai cahaya keemasan perlahan menghilang. Tuan Kota Li, pupil mata Qinlai sedikit mengecil. Ia tak menyangka Li Chunfeng akan muncul lagi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Kota. Tolong jangan ikut campur. Pertarungan pribadi dilarang di Kota Suci Pedang. Apakah Tuan Qin lupa? Nada bicara Li Chunfeng tenang, namun dengan keagungan yang tak terbantahkan. Wajah Qinlai muram dan ragu-ragu. Dia tahu bahwa kekuatan Li Chunfeng tak terduga. Jika pihak lain bersikeras melindungi Dev, dia benar-benar tidak akan mendapat manfaat apapun. Namun, ketika ia memikirkan kondisi putranya yang menyedihkan, amarah di hatinya kembali berkobar. "Tuan Kota, bocah ini telah menyakiti putraku dan menghancurkan reputasi perguruan pedang dewa kami. Kebencian ini tak terdamaikan." Qin Feng memprovokasi lebih dulu, lalu menggunakan cara-cara tercela. Dev hanya melawan untuk membela diri. Li Chunfeng berkata dengan tenang, "Aku sudah menyelidiki masalah ini. Perguruan pedang dewa yang pertama-tama salah. Jika Tuan Qin bersikeras membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Tekanan dari tingkat ke-9 alam abadi bumi menyelimuti Qinlai seperti entitas fisik. Ia tiba-tiba merasa sesak napas dan wajahnya memucat. Para pemimpin sekte di belakangnya juga mundur, jelas sangat takut pada Li Chunfeng. Bagus, Li Chunfeng hebat sekali. Qinlai menggertakkan giginya, jejak kebencian terpancar di matanya. "Aku, perguruan pedang dewa, akan mengingat penghinaan ini hari ini. Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia melotot tajam ke arah Dev dan pergi bersama anak buahnya karena malu. Melihat hal ini, sekte-sekte yang awalnya mengikuti Qinlai untuk ikut bersenang-senang juga mundur dengan bijak, takut akan mendapat masalah. Manajer Zhang, menyaksikan kejadian ini, wajahnya pucat pasi. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi terpaksa mundur oleh tatapan dingin Li Chunfeng. Krisis telah teratasi dan semua orang bernapas lega. "Terima kasih, Tuan Kota Li, atas bantuanmu lagi." Dev melangkah maju dan membungkuk dengan hikmat. Li Chunfeng melambaikan tangannya, "Itu mudah. Tapi Qinlai adalah orang yang pendendam, jadi sebaiknya kau berhati-hati." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Ada urusan penting yang harus saya selesaikan, jadi saya pergi dulu. Kalau ada kesulitan, silakan hubungi saya." Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi pelangi putih dan menghilang ke langit. Melihat punggung Li Chunfeng yang menjauh, hati Dev dipenuhi berbagai macam perasaan. "Kakak senior Dev, kau tidak apa-apa." Ling Sui berjalan ke sisinya, menatapnya dengan cemas. "Aku tidak apa-apa." Dev menggelengkan kepala, lalu menatap Mo Chen yang sedang dibantu berdiri oleh para murid. "Guru, bagaimana perasaan Anda?" Mo Chen melambaikan tangannya, wajahnya masih pucat, tulang tua ini masih bisa bertahan, hanya saja Qinlai tidak akan tinggal diam. Kita mungkin akan mendapat masalah besar. Humazi juga tampak khawatir, orang tua itu telah beroperasi di surga kelima selama bertahun-tahun, jaringannya ada di mana-mana. Jika dia benar-benar bekerja sama dengan sekte-sekte besar untuk melawan kita, bahkan dengan perlindungan dari Tuan Kota Li, aku khawatir kita akan sulit menahannya. Dev terdiam, dia tahu, ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Balas dendam Qinlai cepat atau lambat akan datang, dan akan lebih dahsyat lagi. Saat ini, Qinlai pergi bersama anak buahnya, wajahnya begitu muram hingga seolah bisa meneteskan air. Sementara itu, di dalam kereta, Qin Feng, yang kedua lengannya telah putus dan kultivasinya dihancurkan, tergeletak lemas seperti lumpur. Matanya, selain dipenuhi dendam, hanya tersisa kesunyian. "Ayah, aku ingin membunuhnya."
Aku ingin Dev mati tercabik-cabik. Suara raungan Qin Feng serak dan tidak enak didengar. Bekas luka di lengannya yang terputus kembali pecah karena emosinya. Qin Lai tiba-tiba memukul dinding kereta, membuat gerbong itu langsung penyok. Tenang, ayah pasti akan membuatnya memohon untuk hidup pun tak bisa, memohon untuk mati pun tak akan diberi. Jejak kekejaman melintas di matanya. Awalnya ia mengira dengan bantuan manajer Zhang dan berbagai sekte, ia pasti akan menang. Tetapi ia tidak menyangka Li Chunfeng akan begitu melindungi Dev. Tekanan dari tingkat ke-9 alam Dewa Bumi bagaikan pedang yang tergantung di atas kepala. Selama Li Chunfeng berada di kota pedang suci, ia akan sulit untuk menang. Dev, Qin Lai menggertakkan giginya. Kau benar-benar berpikir bisa tidur nyenyak dengan bersembunyi di kota pedang suci. Qin Lai memutuskan untuk terus mencari bantuan. Perguruan pedang dewa mereka terkenal sebagai pembuat pedang ternama. Selama ia bersedia memberikan imbalan, ia tidak percaya tidak akan menemukan orang yang mau membantu. Terlebih lagi, Qin Lai juga tahu bahwa Dev memiliki konflik dengan kuil dewa. Dulu, kepala aula ke-6 kuil dewa pernah mencari Dev. Oleh karena itu, musuh dari musuh adalah teman. Qin Lai memutuskan untuk pergi ke surga ke-6 untuk mencari kepala aula ke-6. 3 hari kemudian, sebuah kereta kuda hitam yang tidak mencolok keluar dari perguruan pedang dewa, melesat ke arah barat laut. Di dalam gerbong, Qin Lai menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela, tangannya mengelus-elus sebilah pedang pendek hitam yang penuh dengan ukiran rune aneh. Ini adalah pedang yang ditempa oleh leluhur perguruan pedang dewa di masa lalu, terbuat dari besi misterius berusia 10.000 tahun, dan di atasnya diukir rune. Qin Lai berencana menggunakan pedang pendek ini untuk meminta kepala aula ke-6 bekerja sama melenyapkan Dev. Sementara itu di surga ke-6, di antara pegunungan yang diselimuti awan dan kabut, sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari kristal hitam melayang di udara. 6 permata berwarna darah di atap istana memancarkan aura yang membuat jantung berdebar. Qin Lai berdiri di atas tangga giok yang dingin, tangannya mengangkat tinggi pedang pendek hitam itu. Qin Lai dari perguruan pedang dewa memohon untuk bertemu dengan Tuan Kepala Aula. Qin Lai tidak berani sembarangan menerobos masuk ke aula ke-6. Bagaimanapun, di belakang aula ke-6 adalah kuil dewa. Dan di belakang kuil dewa adalah seluruh klan dewa. Sekuat apapun perguruan pedang dewa, mereka tidak bisa menyinggung seluruh klan dewa. Qin Lai berteriak 2 kali. Di dalam aula sunyi senyap, hanya nyala lilin yang bergoyang ditiup angin sepoi-sepoi. Setelah setengah batang dupa, sebuah suara serak seperti gesekan besi berkarat terdengar. Tuan Qin dari perguruan pedang dewa, ada urusan apa datang ke aula ke-6ku? Seluruh tubuh Qin Lai bergetar, keringat dingin membasahi dahinya. Saya bersedia mempersembahkan pedang harta karun tertinggi dari perguruan pedang dewa, hanya memohon bantuan Tuan Kepala Aula ke-6 untuk membunuh 1 orang. Oh, suara itu terdengar sedikit main-main. Siapa yang pantas membuatmu mengeluarkan biaya sebesar ini? Dev, kata Qin Lai dengan datar. Mendengar 2 kata, Dev, kepala aula ke-6 tiba-tiba berdiri. Dia sudah sejak lama ingin membunuh Dev, sayangnya kepala aula ke-4 mengirim Yun Xiu untuk turun tangan, secara langsung mengancam dan mencegahnya membunuh Dev. Karena itulah kepala aula ke-6 tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika tidak membunuh Dev, ia juga tidak bisa melapor kepada kepala aula ke-3. Ini membuat kepala aula ke-6 sangat kesulitan. Sekarang Qin Lai datang mencarinya, kepala aula ke-6 bisa sekalian memanfaatkan situasi ini, dan bahkan bisa mendapatkan pedang berharga. Bersambung.